Banyak orang merasa sudah berinvestasi, tapi portfolionya tetap rapuh. Bukan karena asetnya salah, tapi karena cara menyusunnya tidak pernah dirancang untuk menghadapi perubahan. Saat ekonomi bergerak tenang, hampir semua strategi terlihat benar. Masalahnya, tahun 2026 menuju 2030 adalah tahun yang berbeda. Dan di video ini, kita tidak akan membahas satu aset yang katanya paling untung. Kita akan membahas bagaimana analis keuangan global melihat aset-aset yang mudah diakses oleh masyarakat dan menyusunnya agar tetap bertahan saat kondisi berubah. Kalau kamu ingin investasi yang tidak hanya kelihatan bagus di chart, tapi juga kuat secara struktur, video ini untuk kamu. Banyak orang hari ini fokus ke satu pertanyaan. Harga emas masih naik atau tidak? Padahal investor profesional tidak pernah berhenti di satu aset. Bukan karena emas salah, tapi karena saat satu aset sudah terlalu ramai, resiko terbesarnya justru ada di sana. Di titik inilah cara berpikir investor retail dan analis keuangan global mulai berbeda. Investor retail bertanya, aset mana yang paling untung? Sementara analis bertanya, aset mana yang masih relevan dalam struktur portfolio ke depan? Dan menariknya, ketika emas sudah berada di level tinggi, laporan-laporan analis justru mulai banyak membahas aset yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Bukan aset rahasia, bukan produk eksklusif, tapi aset yang selama ini sering kita anggap biasa. Aset-aset ini bukan baru. Yang baru adalah cara analis melihat perannya untuk 2026. Karena 2026 bukan soal menemukan satu aset juara, tapi soal siapa yang punya struktur berpikir paling siap menghadapi perubahan. Dan di video ini, kita akan bahas satu persatu aset yang dinilai masih relevan oleh analis keuangan global. Bukan dengan janji untung, tapi dengan logika, fungsi, dan konteksnya di dalam portfolio. Dan kalau dari semua aset yang kita bahas hari ini ada satu yang ingin kamu pelajari lebih dalam, tulis di kolom komentar. Karena di video-video selanjutnya, saya akan bahas lebih spesifik dan lebih detail sesuai aset yang paling banyak kamu pilih. Ini bukan konten cepat. Ini konten buat kamu yang benar-benar mau upgrade, mau naik kelas. Tonton video ini sampai selesai. Karena beberapa menit ke depan, saya akan tunjukkan bagaimana analis menggabungkan semua aset ini menjadi satu portfolio yang dirancang untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Dan sekarang, kita mulai dari aset yang paling sering diremehkan, padahal hampir selalu ada di portfolio profesional. Reksadana. Aset paling diremehkan, tapi paling banyak dipakai profesional. Kalau kita bicara investasi, banyak orang langsung berpikir emas, saham, properti. Reksadana sering dianggap terlalu dasar, terlalu aman, bahkan nggak serius. Padahal justru disitulah letak kesalahpahaman terbesar investor retail. Investor profesional tidak pernah menilai aset dari keren atau tidaknya, tapi dari fungsinya dalam struktur portfolio. Dan di laporan-laporan analis global menjelang 2026, reksadana bukan ditinggalkan, justru diposisikan ulang, bukan sebagai alat cari cuan cepat, tapi sebagai penjaga stabilitas di tengah ketidakpastian. Kenapa? Karena 2026 diproyeksikan sebagai periode suku bunga belum sepenuhnya stabil, volatilitas masih tinggi, dan rotasi aset bisa terjadi cepat. Dalam kondisi seperti ini, analis tidak bertanya, aset mana yang paling naik, tapi aset mana yang bisa menjaga portfolio tetap hidup saat skenario berubah. Disinilah reksadana punya peran penting. Reksadana memberi diversifikasi instan, satu produk tapi isinya puluhan hingga ratusan instrumen. Bagi investor besar, ini bukan soal malas analisa, ini soal efisiensi resiko. Dan menariknya, analis tidak merekomendasikan semua reksadana. Fokusnya mulai mengerucut ke reksadana pasar uang sebagai penyangga likuiditas, reksadana pendapatan tetap sebagai penyeimbang saat saham bergejolak, dan reksadana indeks sebagai alat ikut pertumbuhan pasar tanpa overexposure. Artinya, reksadana di 2026 bukan bintang utama, tapi fondasi. Dan fondasi itu yang sering tidak kelihatan, tapi menentukan apakah portfolio kamu roboh atau bertahan. Kalau kamu punya portfolio tanpa fondasi, sedikit guncangan ekonomi saja, emosi langsung ambil alih. Itulah kenapa banyak orang keluar di waktu yang salah. Reksadana tidak membuat kamu terlihat jago, tapi justru itulah alasan analis masih memakainya. Karena tugas aset ini bukan membuat kamu bangga, tapi membuat kamu bertahan. Dan setelah fondasi ini kuat, barulah investor profesional berani menambah exposure ke aset lain yang lebih agresif.
Nah, di part berikutnya, kita akan masuk ke aset yang sering disebut aman, tapi sebenarnya punya dinamika yang jauh lebih kompleks. Dan di sana, kita akan lihat kenapa banyak orang salah paham soal risiko dan peluangnya di 2026. Obligasi. Dianggap aman, tapi justru sering disalahpahami. Kalau mendengar kata obligasi, banyak orang langsung berpikir, aman, stabil, tapi membosankan. Dan disinilah kesalahan berpikir paling sering terjadi. Obligasi bukan sekedar soal aman atau tidak. Bagi analis keuangan, obligasi adalah alat pengatur ritme portofolio. Di periode seperti sekarang, saat suku bunga belum benar-benar pasti, obligasi justru menjadi topik yang sangat serius dibahas oleh analis global. Kenapa? Karena perubahan kecil pada suku bunga bisa berdampak besar pada nilai obligasi. Itulah sebabnya investor profesional tidak melihat obligasi sebagai aset pasif, melainkan sebagai instrumen strategis. Di tahun 2026, banyak analis memfokuskan perhatian pada obligasi pemerintah sebagai penopang kepercayaan, obligasi dengan kualitas kredit tinggi, dan durasi yang disesuaikan dengan arah kebijakan moneter. Bukan untuk mengejar imbal hasil tertinggi, tapi untuk mengurangi kejutan di saat pasar bergejolak. Dan disinilah obligasi sering bekerja diam-diam. Saat saham naik, obligasi mungkin terlihat biasa saja. Tapi saat pasar terguncang, obligasi sering menjadi aset yang menahan kerugian lebih dalam. Inilah fungsi yang jarang dibicarakan retail, tapi sangat dihargai oleh investor institusional. Obligasi membantu menjaga emosi tetap stabil. Dan stabilitas emosi adalah aset yang nilainya sering diremehkan. Tanpa penyangga seperti obligasi, banyak investor terpaksa menjual aset berisiko bukan karena salah analisa, tapi karena tidak kuat secara psikologis. Dan itulah alasan obligasi masih relevan. Bukan karena menjanjikan keuntungan besar, tapi karena memberi ruang bernapas di tengah ketidakpastian. Setelah ritme portofolio diatur oleh obligasi, barulah analis berani berbicara soal efisiensi dan ekspansi global. Dan di part berikutnya, kita akan masuk ke instrumen yang menjadi jembatan antara kesederhanaan dan kekuatan global. Aset yang sering dianggap versi mudah, padahal justru menjadi alat favorit banyak investor profesional. ETF, Exchange Traded Fund. Akses global tanpa ribet, favorit investor profesional. ETF, Exchange Traded Fund, sering disebut sebagai produk setengah-setengah. Tidak sesederhana reksadana, tidak seaktif saham. Tapi justru di titik itulah, ETF menjadi alat favorit analis dan investor institusional. Karena ETF bukan soal gaya, ETF adalah soal efisiensi. Di tahun 2026, banyak analis sepakat bahwa pasar akan bergerak dengan pola rotasi sektor lebih cepat, perbedaan kinerja antar negara makin lebar, dan peluang tidak lagi terpusat di satu wilayah. Dalam kondisi seperti ini, mencoba memilih satu saham terbaik seringkali lebih berisiko daripada mengikuti arah besarnya. ETF memberi solusi sederhana, ikut tren tanpa harus menebak satu pemenang. Lewat satu instrumen, investor bisa mendapat exposure ke indeks saham utama, sektor tertentu seperti teknologi, energi, kesehatan, bahkan tema global seperti transisi energi atau infrastruktur. Bagi analis, ETF bukan alat spekulasi. ETF adalah alat positioning, artinya bagaimana menempatkan portofolio agar sejalan dengan arah ekonomi, bukan melawannya. Dan yang sering tidak disadari, ETF memberi transparansi yang sangat tinggi. Kita tahu isinya apa, bobotnya berapa, dan risikonya dari mana. Ini penting, karena di era ketidakpastian, ketidakjelasan adalah musuh terbesar investor. ETF membantu mengurangi blind spot. Itulah sebabnya, banyak analis menggunakan ETF sebagai jembatan antara aset defensif dan aset agresif. Tidak terlalu aman sampai stagnan, tapi juga tidak terlalu liar sampai sulit dikendalikan. ETF memungkinkan investor tetap bergerak tanpa kehilangan kendali. Dan setelah fondasi stabil, ritme terjaga, dan exposure global sudah terbuka, barulah analis mulai berbicara soal aset yang benar-benar mendorong pertumbuhan. Saham. Di part berikutnya, kita akan bahas kenapa saham di 2026 tidak bisa lagi dipilih dengan cara lama, dan kenapa konteks jauh lebih penting daripada sekedar nama besar. Mesin pertumbuhan, tapi bukan untuk semua cara berpikir. Saham sering dianggap sebagai jalan tercepat menuju keuntungan besar. Dan memang, tidak ada aset lain yang mampu mendorong pertumbuhan portofolio sekuat saham dalam jangka panjang. Tapi justru karena kekuatannya itulah, saham menjadi aset yang paling sering disalahgunakan. Di tahun 2026, analis tidak lagi melihat saham sebagai permainan naik turun harga semata. Fokusnya bergeser ke satu hal, kualitas dan konteks. Karena di lingkungan ekonomi yang berubah cepat, perusahaan yang kuat bukan lagi yang paling besar, tapi yang paling adaptif. Analis mulai menilai saham dari kemampuan menjaga margin, kekuatan arus kas, dan posisi perusahaan dalam rantai ekonomi ke depan.
bukan dari rumor, bukan dari euforia jangka pendek. Disinilah banyak investor retail tertinggal. Mereka sibuk mengejar saham yang ramai dibicarakan, sementara analis justru mengamati perusahaan yang bekerja diam-diam, tapi relevan dengan arah ekonomi. Dan penting untuk dipahami, saham di 2026 bukan tentang punya banyak saham, tapi tentang punya eksposur yang tepat. Karena terlalu agresif di saham tanpa penyangga yang cukup, bukan strategi, itu spekulasi. Itulah kenapa saham jarang berdiri sendiri di portofolio profesional. Saham selalu ditemani oleh aset lain yang mengatur emosi dan risiko. Dengan struktur yang tepat, saham bisa menjadi mesin pertumbuhan tanpa membuat portofolio rapuh. Tanpa struktur, saham justru menjadi sumber stres. Dan sebelum kita masuk ke cara analis menyusun semua aset ini menjadi satu portofolio yang lebih tahan menghadapi ketidakpastian ekonomi, masih ada satu aset yang sering dianggap alternatif, padahal perannya semakin relevan menjelang 2026. Perak. Di part berikutnya, kita akan bahas kenapa perak mulai kembali dibicarakan. Bukan sebagai pengganti emas, tapi sebagai pelengkap strategis. Setiap kali perak dibahas, hampir selalu muncul satu perbandingan, emas versus perak. Dan ini justru membuat banyak orang salah fokus. Analis keuangan global tidak melihat perak sebagai pengganti emas. Perak dilihat sebagai aset pelengkap dengan karakter berbeda. Emas adalah aset moneter, perak adalah aset moneter dan industri. Dan disinilah letak keunikannya. Di tahun 2026, banyak laporan analis mulai kembali menyoroti perak bukan karena narasi murah dibanding emas mata, tapi karena fungsi gandanya dalam ekonomi modern. Perak digunakan secara luas di industri teknologi, energi terbarukan, kendaraan listrik, dan perangkat elektronik. Artinya permintaan perak tidak hanya bergantung pada ketakutan pasar, tetapi juga pada aktivitas ekonomi real. Di saat emas berfungsi melindungi nilai, perak punya potensi ikut bergerak ketika ekonomi dan industri tumbuh. Dan justru karena sifatnya ini, perak sering lebih volatil. Bagi retail, volatilitas sering dianggap musuh. Bagi analis, volatilitas adalah karakter yang perlu ditempatkan dengan benar. Itulah kenapa perak jarang dijadikan aset utama, tapi sering dijadikan pelengkap strategis. Perak bekerja paling efektif saat ditempatkan dalam porsi yang terukur, bukan berlebihan dan bukan sendirian. Dalam portofolio, perak bukan alat spekulasi cepat, melainkan penyeimbang alternatif yang memberi eksposur berbeda dari emas dan saham. Dan disinilah peran perak menjadi menarik. Ia menghubungkan dunia aset lindung nilai dengan dunia pertumbuhan industri. Setelah kita memahami peran masing-masing aset, dari reksadana, obligasi, ETF, saham hingga perak, pertanyaan terpentingnya bukan lagi mana yang paling untung, tapi bagaimana semua aset ini disusun agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Dan itulah yang akan kita bahas di part terakhir. Bukan cari aset juara, tapi menyusun struktur yang bertahan. Setelah melihat satu persatu aset tadi, satu hal penting perlu diluruskan. Analis keuangan global tidak pernah menyusun portofolio dengan satu pertanyaan, aset mana yang paling naik? Pertanyaan utama mereka adalah, bagaimana portofolio ini bertahan di berbagai skenario? Karena ekonomi tidak bergerak lurus, ia berubah, kadang cepat, kadang tidak terduga. Itulah sebabnya portofolio profesional bukan kumpulan aset terbaik, melainkan kombinasi peran yang saling melengkapi. Strukturnya kira-kira seperti ini. Reksadana berfungsi sebagai fondasi stabilitas. Ia menjaga likuiditas dan menahan gejolak berlebihan. Obligasi mengatur ritme risiko, memberi penyangga saat pasar saham berfluktuasi. ETF membuka eksposur global dan sektor tanpa harus menebak satu pemenang. Saham menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang, tapi tetap dalam porsi yang terukur. Dan perak hadir sebagai pelengkap alternatif, memberi karakter berbeda dari emas dan saham. Tidak ada yang berdiri sendiri, semua saling bekerja. Inilah perbedaan paling jelas antara investor retail dan analis profesional. Retail sering bertanya, kalau ekonomi begini, saya harus masuk kemana? Analis justru bertanya, kalau skenario berubah, apa yang terjadi dengan struktur ini? Karena yang membuat portofolio bertahan bukan kehebatan membaca satu aset, tapi kesiapan menghadapi perubahan. Dan inilah alasan kenapa banyak portofolio retail gagal, bukan karena asetnya jelek, tapi karena strukturnya rapuh.
Satu aset turun, emosi ikut turun, lalu keputusan diambil di waktu yang salah. Portofolio profesional dirancang agar investor tidak dipaksa mengambil keputusan emosional, bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk tetap rasional. Dan kalau kamu perhatikan, semua aset yang kita bahas hari ini adalah aset yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang rahasia. Yang membedakan hanyalah cara berpikir dan cara menyusunnya. Kalau mau upgrade hidup, yang pertama harus di-upgrade bukan penghasilan, tapi cara melihat uang.